Pertemuan Jokowi Megawati terkait Anies Capres 2024, ini jawaban PDIP. Pengusungan Anies diusung oleh Partai Nasdem gimana Pak? Tanggapannya Pak? Saya tidak ingin komentar karena posisi yang masih kita dan suasana juga. Soal Nasdem, ya kita tahu sejak lama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu punya kedekatan personal dengan Presiden Jokowi. Kita tahu itu. Situasi ini dinilai kian menyulitkan Nasdem untuk mengumumkan koalisi mereka bersama partai oposisi. Bagaimana perasaan Surya Paloh kalau ketemu SBY yang baru saja meluncurkan fitnah kejam soal Pilpres ke Presiden Jokowi? Ini terkait juga dengan makin melorotnya suara Nasdem. Bisa jadi karena pendukung Nasdem masih sangat banyak yang menjadi pendukungnya Pak Jokowi. Ini yang bikin Om Brewok galau. Sebenarnya dengan membela Anies dan mengangkatnya sebagai calon presiden dari Nasdem, kemenangan itu ada di Nasdem, bukan di Anies. Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Partai lo ya, bukan rakyat. Kenapa? Karena Anies penurut. Dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh partai asal ambisinya untuk menjadi nomor satu tercapai. Jadi dia bukan tipikal pemberontak yang keras kepala. Pokoknya partai pasti senanglah dengan Anies yang seperti boneka, bisa di-style sesuai keinginan yang partai punya. PDIP buka suara soal pertemuan Jokowi Megawati di Batu Tulis, Bogor. Benarkah terkait Anies Baswedan Capres 2024? Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto buka suara soal pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Banyak pihak yang mengaitkan pertemuan tersebut untuk membahas deklarasi Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau Capres 2024. Tidak ada kaitannya dengan itu atau Anies Baswedan Capres 2024. Kata Hasto usai gelar wicara HUT ke-77 TNI adalah kita. Sejarah, kepeloporan dan desain masa depan TNI di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat seperti dilansir dari Antara, Minggu 9 Oktober 2022. Hasto mengatakan pertemuan antara Megawati dan Jokowi pada Sabtu 8 Oktober 2022 itu memang direncanakan secara periodik dan sering dilakukan, baik di Istana Merdeka, Istana Bogor maupun di Batu Tulis. Alasan dipilihnya Batu Tulis sebagai lokasi pertemuan, ujar Hasto, lantaran tersebut memiliki alasan historis. Dia menceritakan lokasi itu sebagai tempat saat Megawati mempersiapkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi itu suatu tempat yang secara historis kepemimpinan Pak Jokowi juga sangat kuat. Suasana kebatinan itulah yang mengambil pembalasan fundamental bangsa dan negara, katanya. Terkait usungan Capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan, Hasto menegaskan hal itu menjadi kewenangan Megawati. Dia dan partai berlambang benteng hitam bermoncong putih itu tetap disiplin menunggu arahan Megawati. Hasto juga menegaskan PDI Perjuangan tidak ingin terburu-buru menetapkan dan mendeklarasikan bakal Capres 2024 demi pengaruh ekor jas atau koktail efek, yakni merujuk pada hasil yang diraih dengan melibatkan tokoh penting atau tokoh tersohor. PDI Perjuangan mencalonkan pemimpin dengan kesadaran bahwa memimpin bangsa dan negara tidak ringan tanggung jawabnya. Perlu dipersiapkan matang, apa yang menjadi harapan rakyat itu yang akan dijawab PDI Perjuangan, jelasnya. Dia menyebutkan salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan antara Megawati dan Jokowi itu juga terkait kepemimpinan nasional. Dengan populasi yang begitu besar, katanya Indonesia perlu satu pemimpin dengan rekam jejak kepemimpinan yang baik, sehingga hal itu juga dibahas dalam pertemuan di Batu Tulis tersebut. Ini dilakukan bagi masa depan bangsa dan negara demi kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, kemudian Ibu Mega, Pak Jokowi, serta kepemimpinan yang akan datang, kata Hasto. Hasto mengungkapkan bahwa Megawati telah mengingatkan pemilu 2024 adalah momentum dalam mempersiapkan pemimpin bangsa.
Oleh karena itu, PDI Perjuangan mencari sosok yang mampu mengemban tanggung jawab itu. Kami tidak mencari sosok pemimpin yang hanya bisa menarasikan keberhasilan, sehingga ketika ada banjir dalam wilayah dengan 30.000 RT, lalu banjir menimpa 30 RT, itu dikatakan tidak sampai 1%. Politik itu bukan kalkulasi 1-5%, tapi tanggung jawab bagi bangsa dan negara imbuhnya. Hasto juga sempat menanyakan kepada Megawati soal siapa sosok capres dan cawapres PDI Perjuangan usai pertemuannya dengan Jokowi. Saya tanyakan ke Ibu Mega, bagaimana pencapresan? Ibu Mega hanya jawab, sabar saja, tunggu saatnya, ujar Hasto.